Welcome to our channel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, calon imam Kuskupan Sintang, dalam Riak Sabda, edisi Sabtu 25 November 2023. Pada hari ini, gereja memperdengarkan kepada kita bacaan Injil dari Injil Lukas bab 20, ayat 27 sampai dengan ayat 40, yang mana bercerita tentang beberapa orang dari kelompok orang Saduki datang untuk menemui Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, mengajukan pertanyaan yang pada dasarnya hendak mungkin mencobai, tapi lebih dari itu, mereka ingin mencari validasi dari Yesus akan ajaran, akan sesuatu yang mereka imani dalam kelompok mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks Yahudi, di sana itu ada beberapa kelompok keagamaan, antara lain kaum Eseni, ahli Taurat, dan kelompok Saduki. Kelompok Saduki yang datang bertanya kepada Yesus. Kaum Eseni itu adalah kelompok orang Yahudi yang melakukan cara hidup rohani yang sangat keras di padang gurun. Mereka lebih senang menarik diri dari keramaian. Kemudian kelompok Farisi merupakan kelompok yang mendasarkan hidup keagamaan pada hukum Taurat dan tradisi nenek moyang dengan penafsiran yang sangat-sangat ketat. Sedangkan orang Saduki, mereka itu lebih bebas dan sekuler. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan badan. Untuk itu mereka seringkali berseberangan dengan kaum Farisi. Dan pada Injil hari ini, mereka datang kepada Yesus hendak menanyakan soal itu, soal kebangkitan badan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil pada hari ini menjawab pertanyaan orang-orang Saduki dengan pengajaran tentang hidup eskatologis atau hidup akhir zaman dalam kerajaan surga. Yesus melalui pengajaran itu mengkritisi pemahaman atau pandangan dari kaum Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan, serta Yesus juga memberikan gambaran tentang hidup eskatologis. Yesus berkata, orang yang mendapat bagian dalam dunia yang lain, dalam kebangkitan orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebetulnya hal ini kalau ditarik ke konteks hidup pastor, suster, frater, dan biarawan-biarawati, bisa dikatakan kalau cara hidup celibat itu merupakan bentuk antisipatif dari hidup dalam kerajaan surga, yang mana tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dalam pengajaran Yesus yang sangat eskatologis, yang sangat menyentuh kehidupan akhir zaman ini, Yesus menjelaskan bahwa ada perubahan kondisi hidup dalam kerajaan surga. Hidup yang tidak lagi sama dengan cara hidup di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal ini sebetulnya menjadi sebuah refleksi bagi kita dan menjadi sebuah ajakan juga, bagi kita bahwa jika kita sungguh-sungguh dan dengan seutuhnya mengarahkan hidup pada kerajaan surga, pada kerajaan Allah, kita akan memperoleh rahmat-Nya. Kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan, kita akan memperoleh perubahan-perubahan yang mengarah pada kebaikan dalam hidup kita. Ini seperti yang dikatakan oleh Yesus pada Injil pada hari ini. Maka para saudara-saudari yang terkasih, mari kita dalam keseharian hidup kita dan juga dalam doa-doa kita, dalam komunikasi pribadi kita dengan Tuhan, kita mohonkan rahmat agar kita senantiasa dimampukan untuk setia. Kita dimampukan untuk bisa mengarahkan hidup kita seutuhnya pada kerajaan Allah, sehingga kita pun memperoleh perubahan-perubahan yang baik dalam hidup kita dan menjadi semakin sempurna di setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.